balik ke yang tadi ya, yang terkait dengan apa namanya, nama kehidupan ya, roda ya. Nanti Mbak Lia aplikasinya adalah setiap setelah dari kelas ini Mbak Lia bikin roda itu mungkin pakai piring gitu apa ya, yang agak gede gitu, dimodifikasi lah, nanti pakai kertas manila, terus nanti Mbak Lia bisa tempel di kamar. Terus yang tadi kan kondisi sekarang real ya, itu dibuat dulu dengan warna merah, spidol merah. Nah, terus nanti Mbak Lia berniat untuk melakukan perubahan nih. Mungkin dalam waktu 3 hari atau 1 minggu target akan ada perubahan. Nah, setelah 1 minggu Mbak Lia bikin garis baru ya di atasnya. Artinya ada perubahan nih, ada peningkatan yang tadinya kondisinya PS seperti ini ya berubah menjadi kondisi yang baru. Berarti harus ada peningkatan dari kondisi yang lama yang ini gitu. Nah, syukur kalau boleh ditulis di sampingnya ada perubahan apa nih di setiap waktunya. Lama-lama nanti Mbak Lia akan berubahnya, skornya akan sama. Misalnya di angka 4,5 atau 5 semua ya, berputar sama. Setelah itu Mbak Lia mulai targetkan akan mengubah 6 area kehidupan itu secara bersamaan. Nah, yang tadinya misalnya sholat sudah awal waktu, terus baca Al-Qur'annya masih seminggu 3 kali misalnya ya, nanti nambah seminggu 4 kali, nambah seminggu 5 kali, terus bertambah. Setelah seminggu 7 kali berarti nambah jumlah ayatnya, tambah berapa ayat dalam 1 kali bacaan. Nah, sehingga semakin meningkatnya upaya Mbak Lia untuk semakin baik ya, maka rodanya akan semakin besar. Nah, ketika roda itu semakin besar, Mbak Lia nanti akan merasakan dengan sendirinya perputaran kesuksesannya akan enak gitu ya. Misalnya dalam kuliah Mbak Lia akan merasa enak, terus dalam pergaulan dengan teman akan merasa nyaman, dalam bersosialisasi, dalam berorganisasi, dalam mencapai prestasi, dalam keluarga ya, dalam beribadah, kita akan mendapatkan satu yang menjadi tujuannya Mbak Lia. Nah, sehingga nanti rasanya akan beda ya, sekarang ya enak gitu, semuanya bisa berjalan dengan enak gitu Mbak Lia. Oke, terus kita masuk ke sini ya. Kan tadi kita bicara tentang kesuksesan ya, 5 kunci sukses ya. Kalau di sini ada, nah ini ada. Mari kita bicara tentang have an outcome. Segala sesuatu itu Mbak Lia bisa carikan outcome-nya dulu, tentukan tujuannya dulu. Contoh dalam organisasi, Mbak Lia memimpin rapat nih ya, misal. Nah, kita harus memunculkan apa sih outcome dari kegiatan kita kali ini. Tentukan outcome. Ya, setelah tentukan outcome itu harus tadi ya, kalau dalam real ya, dalam kenyataan kan outcome itu harus real, harus jelas, spesifik ya. Terus outcome itu harus terbaca oleh indera kita. Nah, terus setelah outcome ada action apa yang harus kita lakukan setelah outcome itu? Apakah sekedar keinginan, sekedar goal saja? Tentunya harus ada aksi kan? Kira-kira langkah pertamanya apa? Kira-kira dari outcome yang saya inginkan, langkah awalnya itu apa? Kita harus mulai dari mana? Terus yang ketiga ada sensory acuity atau ada kepekaan. Kepekaan itu lebih pada ketajaman indrawi kita. Apakah aktivitas yang kita lakukan itu sudah mengarah ke tujuan, apa malah menjauhi tujuan? Contoh ini, Mbak Lia pengen beli sepeda motor misalnya. Nah, actionnya adalah misalnya ini, sepeda motornya warna merah, terus apa lagi, mereknya misalnya X ya, terus harganya sekian juta misalnya, terus belinya di dealer X misalnya.
Terus rasanya saat mengendarai kendaraan itu rasanya nyaman, enak, dan saya suka dengan kendaraan itu, motor itu. Itu outcome. Ya. Terus yang kedua, actionnya apa? Actionnya saya menabung. Nah, saya bisa menyisihkan uang yang seharusnya buat uang saku, saya sisihkan, saya tabung. Ini namanya action. Salah satunya itu ya. Terus sensor equity-nya adalah menjaga supaya saya tetap fokus pada tujuan utama saya, yaitu membeli kendaraan itu. Ketika ada gangguan nih, wah, akhirnya pengen ganti, nah, langsung teringat, saya kan pengen beli motor, jadi nggak usah lah, HP-nya masih bisa dipakai, masih bagus, saya mau beli motor, ini ngumpulin buat motor dulu saja. Terus ada gangguan yang lain, aduh, aku pengen pokoknya tak pakai buat beli baju apa ya. Nah, jadi ingat, oh jangan, ini kan mau buat beli motor tabungannya. Jadi selalu kita mengontrol diri supaya selalu berada pada relnya untuk mencapai tujuan. Terus behavior flexibility. Nah, punya sikap yang fleksibel. Contoh tadi, aku pengen banget ganti HP. Akhirnya dia bisa fleksibel, mengalah untuk tidak ganti, ya, karena punya tujuan yang ingin dicapai. Yang tadinya bersikukuh, aku harus beli. Enggak lah, aku harus fleksibel. Aku lebih memilih tujuan utama saya, ya, dibandingkan saya harus beli HP ini. Saya pengen beli yang lebih besar. Seperti itu. Terus step and physiology of excellence. Artinya sungguh-sungguh menjalaninya. Ya, dalam mencapai tujuan itu harus sungguh-sungguh. Ini kalau tujuannya beli motor. Kalau Mbak Alia kan sekarang lagi sekolah, ya. Outcome-nya apa sekolah itu? Outcome-nya bisa dapat nilai yang eligible. Oke, berapa itu nilai itu? Nilai eligible, sebenarnya yang penting rapotnya stabil. Oke, ini kan masih awang-awang nih. Ya. Yang penting rapotnya stabil. Ya. Nah, kalau saya pengen tanya detail berapa stabil itu? Stabilnya karena di semester ini saya dapat angka yang sama, 91. Saya punya tujuan, semester selanjutnya angkanya naik setiap semester naik 1 angka. Oke, berarti semester depan jadi 2, berikutnya 3, berikutnya 9. Oke, terus berikutnya Udah. Berarti maksimal di 94. Yakin nggak mau ditambah lagi? 95. Oke, ini data menawar ya. Outcome artinya apa yang jenengan akan sasar, apa yang mau jenengan capai. Mau berapa? 100 boleh? Boleh saja. Saya punya target 100. Artinya Mbak Alia punya outcome, nilai akhir saya di SMA adalah 100. Boleh, atau jangan 100 lah. Kayaknya kok ngeri gitu ya. 99 misalnya. Itu sesuai dengan tadi ya, dengan nalurinya Mbak Alia. Mau berapa? Dipasang. Artinya outcome-nya dipasang. Ibarat Mbak Alia tahu ya, sniper ya. Sniper kalau mau nembak itu kan mencari sasaran dulu. Ya, kalau sekarang snipernya pakai laser ya. Jadi lasernya harus bisa pas pada sasaran itu. Kalau sniper meleset sekian mili gitu ya, sasaran meleset. Benar nggak? Artinya sniper itu harus tepat gitu ya. Sama aja ketika Mbak Alia punya sasaran, punya target, maka harus tentukan targetnya dengan tepat. Berapa? Target terakhir paling minimal 95. Banyak orang itu ragu menetapkan target. Kenapa? Karena punya logika. Ya kan, seringkali kita terbatasi oleh logika kita. Aku terakhir segini ya, masa sih bisa segitu? Apa iya bisa segitu? Akhirnya apa? Ada sebuah keyakinan bahwa saya nggak bisa mencapai segitu. Siapa yang meyakini itu? Diri sendiri. Kenapa? Karena berdasar pengalaman di masa sebelumnya atau berdasar rata-rata umumnya. Gitu ya. Nah, padahal bisa nggak mencapai target yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi gitu? Bisa, tapi nggak diyakini.
Gitu. Makanya di sini belajar Mbak Alia menancapkan target, menancapkan outcome itu semaksimal mungkin. Meskipun Mbak Alia sadar bahwa ini adalah target, ya, target. Sehingga nanti tidak ada istilah nanti kalau nggak tercapai saya kecewa, enggak. Itu kan target. Ketika saya tancapkan target di angka itu terus tercapai di bawahnya sedikit ya, alhamdulillah. Target saya sudah mendekati sesuai dengan keinginan. Syukur sesuai dengan keinginan. Nah, kalau tadi Mbak lihat targetnya nilai akhir berapa? 95 ya? Iya. 95 ya. Action apa yang harus Mbak Alia lakukan? Actionnya yang pasti belajarnya lebih lagi. Rajin itu seperti apa? Rajinnya rutin. Rutin seperti apa? Rutin itu? Rutin belajar berarti mengulang pelajaran entah itu baik sebelum maupun setelah pelajarannya diajarkan. Kapan mengulangnya? Kapan? Lebih fleksibelnya malam hari. Oke, malam hari dalam satu hari itu berapa kali Mbak Alia membaca? Malam hari. Oke, berapa kali baca materi itu? Oh, beberapa kali baca materi. Kalau sebelum diajarkan itu paling minimal saya baca sekali. Sekali, oke. Iya, sekali. Terus karena satu hari pelajarannya nggak cuma satu. Oke. Jadi satu kali satu pelajaran. Satu kali satu pelajaran, satu Iya. hari. Iya, satu hari. Satu hari ya. Oke. Iya. Terus kan pas besoknya diajarkan. Habis setelah diajarkan saya review ulang apa yang diajarkan oleh guru pada hari itu. Oke, baik. Sehari sekali satu pelajaran. Ya, Apa yang dimaksud dengan mereview? mereview. Misalkan di siang harinya guru mengajarkan. Misalkan guru mengajarkan soal kimia pasti tidak lepas dari latihan soal. Nah, nanti malamnya saya mengulang kembali latihan soal tersebut dengan apa yang berbeda tapi dengan cara yang sama. Oke, baik. Itu yang action yang mau ingin lakukan. Artinya apa? Ketika dengan Mbak Alia melakukan hal itu, action itu, apakah bisa mencapai nilai 95 di akhir tahun nanti, di akhir kelas nanti? Bisa. Bisa ya? Yakin ya? Nah, ini sebuah take some action, sudah melakukan sesuatu, aksi nyata ini. Selain itu, selain belajar ya secara kontinu, aksi apalagi yang bisa membuat Mbak Alia mencapai nilai 9,5 bahkan lebih? Selain belajar, kalau doa itu aksi. Kayak doa aksi, doa ya. Iya. Oke, mau doa seperti apa, berapa kali dalam sehari, dan doa itu akan dinyatakan, disampaikan seperti apa bentuknya? Bentuknya maksudnya Ucapan, oh, bisikan, ucapan, rasa, atau bayangan? Ya. bentuk berdoa karena berdoa Allah pastinya itu saya rekam dalam hati ketika sholat. Kemudian doa meminta restu sama orang tua, bunda ayah sama ayah. Karena mereka penting. Doa terus minta restu beda ya? Iya. Oke, ini doa dulu ya, doa. Nah, doa itu akan berdoa seperti apa? Maksudnya Mbak Alia akan berdoa seperti apa? Berdoanya kan kayak apa coba? kenapa? Oh iya, kayak apa coba? Dalam itu kayak apa? Dalam hati maksudnya saya nambahin apa? Iya dong, iya dong. Saya tanya dalam hati. Dalam hati, boleh dicontohin sekarang. Dalam Oh, hati. dilafalkan. Iya, dilafalkan. Yang dalam hati dilafalkan. Misalnya aja, misalnya. Ya, yang terkait dengan prestasi saja. Ya. Oke. Ya Allah, tolong bantu saya untuk memantapkan hati saya dalam belajar agar saya bisa mencapai target saya di akhir nanti. Oke. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Ya. Nah, terus setelah berdoa selesai ya. Sehari mau berapa kali berdoa? Siap, habis sholat. Habis sholat ya. Sehari 5 kali ya. Ya. Oke, baik, itu doa. Terus yang ketiga adalah minta doa restu orang tua sama mbah. Oke. Bagaimana cara meminta doa restu sama dia? Biasanya saya meminta doa restu ketika mau berangkat sekolah. Boleh
mengungkapkan kayak apa kan? Ya bunda mbah, tolong doain kakak, aku mau sekolah. Semoga kakak bisa menyerap ilmunya dengan baik dan bisa diaplikasikan di keseharian. Itu minta doa restunya. Apalagi take some action yang lain. Ya, restu belajar. Ya. Istirahat, betul nggak? Ya, betul. Istirahat. Aktivitas yang berlebihan, betul nggak? Contohnya gimana? Banyak kegiatan yang di luar target, misalnya lagi sibuk, lagi banyak pelajaran, Mbak Alia disibukkan dengan kegiatan lain yang tidak fokus pada nilai. Ada nggak? Ada sebenarnya. Yaitu kalau misalkan kayak kegiatan di luar target yang berhubungan dengan hal ini sama organisasi, kan luar target tapi berhubungan sama saya kedepannya, saya tetap lakuin. Tapi kalau yang kurang berhubungan dengan kedepannya saya gimana, saya pelan-pelan meninggalkan. Oke, jadi itu sudah aksi untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak berhubungan dengan target.